Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu mengawali minggu ini? Wah, kita ada yang bilang kena prank Pak. Kenapa saya bilang kena prank? Iya pagi-pagi IHSG bagus, siang-siang tiba-tiba kayak begini. Ya kan kita juga udah warning ya, minggu ini berpotensi koreksi dulu. Ya minggu-minggu ini masih berpotensi koreksi, jadi hati-hati. Ya, dan itu pentingnya mencatat ya. Nonton ulang-ulang, jangan cuma sekali nonton. Jadi, apa yang kita bagikan, Bapak Ibu setidaknya bisa mengantisipasi pergerakan. Lebih bagus lagi jika bergabung di grup Winner Stocks Indonesia. Ya. Nah, di Winner Stocks Indonesia kita hari ini tradingnya luar biasa sekali dalam grup VIP. Kita reminder beberapa emiten dan BEM hari ini terbang dengan bagus ya. Dan kita kemarin sudah ngajarin salah satu teknik dasar kuda-kuda ya, teknik dasar trading. Namanya kita beri nama hihilolo ya, high high low low. Dan kelihatannya sederhana dan saya yakin juga sebenarnya banyak yang tahu. Tapi tidak banyak yang cukup disiplin menggunakan ilmu itu dan mempraktekkannya. Ya, saya ingat Bruce Lee juga berkata, ini quotes dari Bruce Lee ya, bahwa dia tidak takut dengan orang yang terlalu banyak jurus. Dia takut dengan orang yang melatih satu jurus tapi berlatih ribuan kali. Jadi teknik hihilolo tadi yang kemarin saya sudah buat videonya, jangan dianggap remeh. Kelihatannya sederhana, tapi BEM. Hari ini kita dapat dari BBYB, ya keren ya. Tahu-tahu ARA, ya kan. Terus ada lagi dari mana tuh? Kita lihat next mungkin ada berikutnya Agro, ya mungkin. Terus ada apa lagi? Yang tadi kita sempat bahas-bahas soal hihilolonya. Ya, tapi jangan fokus sama itu. Kalau buat teman-teman yang di dalam grup Winner Stocks Indonesia, ya jangan fokus sama hihilolonya. Tetap fokus sama Selendang, Skyline, dan V-Line. Hihilolo itu cuma kuda-kuda dasarnya aja. Begitu kita ngomong kembangan, kita ngomong udah bagaimana sih caranya untuk dapat di harga yang optimal, taking profit di titik optimal, cut loss di titik optimal. Tetap menurut saya, Selendang, Skyline dan V-Line sangat-sangat powerful. Jadi pakai indikator utama aja. Hihilolo itu konsep tradingnya aja. Ya konsep trading. Di combine itu akan jadi satu sinergi yang luar biasa. Ya oke. Hari ini kita tidak panjang-panjang karena video kemarin cukup menguras waktu ya 1 jam men. Wow, saya aja bikin capek ya. Dan ya kita masuk aja ke market review. Terus mengawali minggu ini bagaimana ya. Mengawali minggu ini kita lihat di composite ya. Hari ini composite-nya seperti ini. Selendang cenderung semakin koreksi, bahkan mau dead cross. Dan sedang menguji support di level kemarin saya sudah lihat, saya juga udah bilang ya, Skyline jadi supportnya dan topnya masih di level 6585. Hari ini highest-nya bener-bener di 6585. Kalau kemarin sempat nguji-nguji Selendang, nempel-nempel Selendang, hari ini nggak, bahkan 6585 aja nggak nyampe, nggak bisa lewatin. Ada yang sampai bilang, Pak kok bisa persis banget ya nempel di 6585 dan dia turun lagi. Itu garis diambil dari mana sih gitu ya. Ada yang juga kadang suka tanya. Kalau Bapak Ibu notice garis ini itu saya buat bukan di dekat-dekat sini, bahkan mungkin sudah level beberapa waktu yang lalu bahkan. Jadi ini garis tuh saya hasil bertapa. Enggak. Ini pure kuantitatif. Kita pakai yang namanya kuantitatif untuk nentuin ini. Based on ini aja sebenarnya, T1, T2, T3 ini. Berdasarkan inilah saya menentukan target-target, support, dan resisten. Kayak contoh ini garis 6693 nempel nih di garis 6698. Gitu ya. Itu ini banget kok, sangat-sangat oke banget. Dan ini garis merah ini aja 6480 aja nempel sama 6472. Nyaris nempel. Cuma selisih 8 poin aja. Udah sama garisnya. Kalau 8 poin saya rasa nggak terlalu pengaruh ya. Dan hari ini asing membukukan net sale 182,6 miliar.
Ngomong-ngomong net sell, kebetulan sekali, kebetulan kita hari ini kan mulai diberlakukan ditutup ya, ditutup kode broker. Bagaimana hari ini yang biasa mantau-mantau sekuritas A, sekuritas B, bandar B beli, hari ini gimana? Waduh, trading udah kayak orang buta ya, nggak bisa lihat apa-apa. Ya harus berubah ya. Itu sebabnya saya dari awal memang tidak pernah ngajarin teman-teman itu. Bukan saya nggak bisa, saya bisa. Bahkan sekuritas manapun, sekuritas siapa yang lagi hajar kanan, hajar kiri, saya tahu. Kita bisa tahu mana yang akumulatif. Ilmu bandarmologi pada dasarnya saya tahu prakteknya. Bahkan praktek bandarnya pun sebenarnya saya cukup paham. Cuma kita abaikan itu, kita nggak perlu itu. Kita stick sama technical analisa aja. Ini lebih relevan, jauh lebih relevan karena apa? Karena orang yang awam sekalipun bisa, tidak perlu harus menjadi seorang bandar atau tidak perlu harus bekerja di institusi keuangan dulu untuk bisa ngerti gitu. Ikutin chart ini aja, kita sudah bisa kok untuk lakukan analisa. Ya, kayak kemarin saya sudah ajarin teknik Hihilolo. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa scroll ya, cari di YouTube channel kita. Kita sudah jelaskan apa itu Winner Stocks Trading System. Bapak Ibu bisa ke Winner Stocks website kita juga, winnerstocks.id. Di situ juga ada video penjelasan apa itu Winner Stocks Indonesia. Jadi itu sudah cukup powerful. Pakai itu aja kita sudah bisa kok untuk lakukan analisa ya, untuk bisa trading dan baik dan benar. Oke. Dan hari ini transaksinya, hari ini 11,27 triliun. Dan volume masih terdetek low aja. Padahal hari ini menurut saya cukup ramai. Transaksi sebenarnya cukup ramai. Cuma mungkin karena mengawali awal minggu jadi agak garing kali ya. Itu composite, terus sektoralnya bagaimana? Coba kita pantau sepanjang minggu ini potensinya bagaimana. Kalau lihat candle weekly sih, dia nggak mampu breakout, ngeri-ngeri sedap juga. Harapan saya sih dia minggu ini bakal hijau. Setidaknya minggu ini saya berharap dia hijau. Kalaupun minggu ini dia merah, kita sudah ngukur ya support resistennya. Mungkin bisa nguji-nguji di areal ini nih nanti ini. Areal ini. Masih bergerak di areal inilah rentangnya. Terus sektor IDX Basic masih di support ya. Yang ini juga sama, hati-hati, selendang juga cenderung turun, cenderung dead cross. Terus berikutnya ada consumer cyclicals. Wow, ini kebetulan kena support dan dia pelan-pelan merebound. Belum bisa rebound, belum bisa naik lagi. Mungkin resistannya ini dulu, kalau dia bisa breakout ini mungkin akan kembali ke jalurnya. Sektor energi, wow, ini keren banget ya. Hari ini sektor energi luar biasa, especially dari batu bara. Saya sudah kode ini dari beberapa hari yang lalu juga ya. Jadi kalau ketinggalan, eman-eman, sayang banget ya. Saya sudah kodein sektor ini. Terus udah gitu, finance. Sektor finance menarik banget nih, sektor finance ya. Karena berhasil rebound dari support, walaupun dia belum bisa naik ke atas selendang, tapi itu tanda-tanda bagus. Mencoba bertahan di level ini. Semoga nggak tambah ambruk ya. Kenapa saya berharap ini bisa bertahan di level ini? Karena ini adalah pemegang market cap Indonesia. Sektor ini kalau merah, IHSG potensial bisa merahnya pekat. Yang hijau aja bisa merah, tapi merahnya tipis kan? Candlenya hari ini hijau, tapi IHSG merah tipis. Mungkin karena aturan baru, sistemnya model free float ya, free float, sehingga bobot dari sektor finance ini sedikit berkurang. Tidak se-powerful biasanya. Kayaknya kira-kira berkurang sekitar 6%-an. Dia punya pengaruhnya terhadap IHSG. Sektor healthcare nguji support. Nah ini, kalau dia besok nggak bisa mantul, ini hati-hati. Saya warning untuk sektor ini. Harapan saya dia harus bisa mantul dan dia membentuk higher high sebenarnya sudah 1, 2, 3, 4 titik, udah 4. Koreksi wajar dan kemarin saya sudah ajarkan dengan ya teknik high high low low itu tadi, Hihilolo itu kalau dia udah 4 kali membentuk high high
hati-hati, 4-5 kali hati-hati, dan langsung pullback. Sektor aja kita bisa analisa kok. Jadi dengan ilmu sederhana, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa untuk melakukan analisa ya. Sektor industri nggak mampu naik higher high-nya dan dia jebol lagi. Jadi ini salah satu downtrend ya, tanda-tanda downtrend. Jadi kalau dia jebol ini, V-line dia nggak bisa mampu nahan, wow, lepas dulu aja sektor ini, tinggalkan. Kemudian lanjut ke sektor infrastruktur masih sideways ya, masih bergerak sideways. Kalau dia bisa naik, ini di level 99 bagus nih ya, tapi dia belum mampu, kita tahan aja dulu. Dia masih sideways, dan saya lihat ini juga ke depan mungkin bisa sama. Kalau sama infrastruktur sama sektor finance bisa berjalan berdampingan side by side, mungkin dia bisa nopang indeks nih. Sementara sektor yang masih kita perhatikan energi dulu ya, energi dulu, karena ini winter is coming and lebih dingin dari sebelumnya. Ya, ini consumer non-cyclicals tertahan di level support, harapan saya bisa mantul lagi. Ngomong-ngomong, ini udah mulai holiday mode on nih buat saya nih, jujur. Jadi kita nggak terlalu ngoyo ya, tradingnya nggak terlalu ngotot. Tapi ya sejauh ini praise God masih diberi profit. Properti tertahan ya, naik ketahan dan dia koreksi, ini ditahan support lagi. Masih nguji-nguji ini ya. Kalau dia besok bisa mantul lagi bagus. Ini pada dasarnya smart money-nya udah mulai comeback, udah mulai membaik ya, mulai membaik. Harapan saya dia semakin membaik dan dia mulai rebound lagi. Nah ini kalau sudah mulai downtrend kayak gini kan ngeri-ngeri sedap ya, hati-hati ya. Terus sektor tekno sama, sudah saya bilang bolak-balik, hindari dulu sektor ini, abaikan dulu ya, jauh-jauh dulu. Terus transportasi, wow ini potensi nguji support biasa, dia udah naik, pullback, dan dia bisa pullback, nanti dia naik lagi. Sektor transportasi waspadai aja ya, jangan terlalu. Kalau kayak gini maksudnya waspada itu gimana sih Pak? Maksudnya kalau ada yang pom-pom, ada yang rekomendasi, kamu jangan dimakan itu barang ya, hati-hati karena sektornya kelihatan ada tanda-tanda gini bahaya. Oke, itu sektoral kita dan market review kita terhadap perdagangan di esok hari. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi ya. Perdagangan esok hari, apa aja sih yang bisa kita perhatikan? Yang bisa Bapak Ibu perhatikan, pertama yaitu Indosat. Indosat gini, buat trading pendek dulu aja. Kenapa saya rekomendasikan ini? Kita manfaatin momentum di kala yang lainnya alarm ya. Dan kenapa Indosat Pak? Karena saya bilang begini, karena powernya masih gede, hari ini volumenya cukup besar dan smart money juga besar dan dia bakal bagi dividen cukup besar. Perusahaan ini jarang sekali dan jarang sekali bagi dividen dan tiba-tiba dia bagi dividen besar lagi. Nah kalau saya bilang dia buat trading pendek dulu, nanti ketika deket-deket dia bagi dividen buru-buru jual dulu ya, momentumnya begitu. Dalam waktu dekat dia bagi dividen. Nah ini, sebentar, jangan-jangan besok dia bagi dividen, nanti saya rekomendasiin ini. Sebentar ya. Saya mau lihat dulu ininya. Agenda ISAT bagi dividen kapan sih? Oh, hari ini toh, cum date-nya. Wow, besok potensi ambiar sih. Ralat saya tidak rekomendasikan, ISAT retreat dulu, kita cari yang lain. Agro batal ya, ISAT batal. Agro, kenapa saya rekomendasikan agro? Simple, karena dia ada di range sideways dan kalau bisa, harapan saya kalau bisa breakout kita beli. Tunggu breakout dulu. Kalau dia belum bisa breakout jangan beli dulu. Terus kemudian ada MTech silakan ya. Kalau dia breakout juga silakan beli. Ini kita konservatif ya, tunggu breakout dulu. Kalau dia belum mampu breakout ya jangan maksa. Jangan maksa.
Ini areal breakout-nya. Jadi kalau mau cicil beli boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi ingat ya, money manajemennya jangan greedy, jangan nafsu ya. Pokoknya stay cool aja. Terus udah gitu, habis Semtech ada MNCN. Dia lagi di support ya, spekulatif buy jika dia masih bertahan di level support ini dan dia tidak jebol. Kumpulin aja karena apa? Dia punya laporan keuangan fundamentalnya bakal bagus banget. Jadi saya harap saya bisa begini nanti nih. Ya kan pullback. Nah ini udah di bottom nih. Dan trennya juga naik. Harapan saya bisa segera mantul. Ini kalau kita tarik garis gini aja nih, sebenarnya trennya kelihatan sih. Ya, ini kelihatan banget nih. Ini harusnya sih bakal oke banget ya, harusnya bakal oke. Ini di support soalnya. Terus habis MNCN ada Ali. Ali ini juga saya nunggu. Harusnya dia juga rebound dan dia juga naik. Ali dan LSIP. Ya, ini harusnya juga jadi ini sudah disupport banget ya, udah disupport banget. Jadi harusnya juga potensial untuk naik kembali ya. Saya tambahin tuh besok yaitu SMGR. SMGR ini tadi kayak malu-malu ya, kayak malu-malu dan dia udah disupport banget. Ini kalau besok dia lanjut lagi silakan Bapak Ibu continue masuk ya. Ini sebagai pengganti ISAT deh. Ya SMGR. Oh INTP mah udah terbang ya. Itu rekomendasi kita dari sejak tanggal 1 Desember. Itu sudah terbang. Dan ternyata hari ini dirilis kalau dia mau buyback. Wow. Telat seperti seolah-olah kayak telat, tapi saya rasa moga-moga dia masih kasih momentum beberapa kali lagi. Nah, tapi pendek-pendek aja, jangan berharap wah ini bakal naik terus, belum tentu ya, belum tentu. Orang namanya buyback pengennya nawar kan, gitu. Itu aja, logikanya gitu aja dulu. Oke, itu dulu market review dari kita, Winner Stocks Indonesia. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu semua. Partisipasi, sudah klik like. Ya, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita juga rilis video-video baru setiap hari. Dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ada notifikasinya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Stay safe, stay healthy, dan yang terakhir, stay strong. God bless you all.